Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami peserta didik SMA Negeri 31 Jakarta dari kelas 11 IPA 3. Di sini kami ingin menjelaskan video tentang bagaimana bentuk ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan serta strateginya. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya, nama Deborah Paruliana Sitorus, nomor absen 13. Saya Adrian Syaputra dari absen 3. Nama saya Aulia Shelly Mustika Adinda, absen 9. Saya Daniel Gunawan Adi Prasetyo, absen 11. Saya Kayla Zalfi Ramdhani, nomor absen 22. Nama Kisha Kaisa Zara, nomor absen 23. Nama Rachel Dindal Sakina, nomor absen 33. Nama saya Syakir Lafali Putri, absen 39. Pemirsa, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara yang strategis dan memiliki keanekaragaman serta sumber daya alam yang melimpah? Hal ini membuat negara kita rentan terhadap berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kali ini kami akan membahas tentang topik ancaman-ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Number 1. Agresi atau invasi militer adalah tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain dengan melakukan penyerangan ke suatu wilayah dengan tujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara tersebut. Contohnya adalah saat agresi militer Belanda I yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia dengan menyerang kota Malang pada tahun 1947. Wilayah Malang ingin dikuasai Belanda karena mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu wilayah perkebunan yang menguntungkan Belanda, serta sebagai tempat pertahanan yang baik dari serangan musuh. Untuk mencegah jalannya aksi militer Belanda, maka TNI dan para pejuang kota Malang melakukan banyak upaya untuk menghambat pergerakan Belanda, seperti pemboikotan jalan, memasang banyak perangkap, dan yang paling ekstrim adalah membumi hanguskan kota Malang agar Belanda tidak dapat lagi memanfaatkan sumber daya. Number 2. Pelanggaran wilayah negara. Salah satu bentuk ancaman integrasi nasional adalah pelanggaran wilayah negara. Ancaman ini terjadi atas pihak asing, negara lain memasuki wilayah darat, laut, dan udara Indonesia tanpa izin. Hal tersebut akan tetap termasuk ke dalam pelanggaran walaupun tanpa mengancam atau membahayakan keselamatan warga negara Indonesia. Pelanggaran wilayah negara di Indonesia kerap terjadi di wilayah laut. Banyak negara yang masih terkesan nakal karena kerap memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Salah satu kasus pelanggaran akses wilayah negara yang baru-baru ini terjadi di Indonesia adalah masuknya kapal-kapal asing di perairan Kepulauan Natuna. Kapal Angkatan Laut AS dan Tiongkok telah terdeteksi di sekitar Kepulauan Natuna pada bulan September tahun 2021. Menurut pihak TNI AL, pelanggaran teritorial tersebut tidak memberikan ancaman yang berbahaya. Kapal-kapal asing tersebut masih berada di perairan internasional. Angkatan Laut Indonesia telah meningkatkan patroli di sekitar pulau-pulau Natuna di Laut Cina Selatan. Number 3. 3. Pemberontakan senjata. Pemberontakan senjata merupakan bentuk aksi teror yang dilakukan oleh jaringan terorisme dengan membentuk kerjasama dengan terorisme lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri secara militer menggunakan persenjataan. Aksi ini dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut ini beberapa aksi teror bersenjata yang pernah ada di Indonesia. Pertama, pemberontakan Aceh. Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Yang kedua, ada pemberontakan bersenjata di Papua. Aksi pemberontakan bersenjata di Papua yaitu seperti aksi teror bersenjata KKB bertujuan untuk mengekspresikan rasa kecewa dan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Aksi ini menyebabkan gugurnya 3
anggota TNI. Number 4. Sabotase adalah suatu tindakan untuk melakukan perusakan terhadap sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang, bersembunyi, dan disengaja. Tindakan sabotase dapat merusak peralatan, personel, dan aktivitas dari hal-hal yang menjadi sasaran untuk dirusak. Sehingga sabotase dapat menyebabkan efek psikologis yang besar karena kerusakan yang terjadi bisa berdampak bagi korban dan orang sekitarnya. Berikut adalah contoh dari tindakan sabotase. Petugas PT Kereta Api Indonesia Daops 9 Jember, Jawa Timur menemukan tumpukan batu besar yang menutup jalur kereta api di antara stasiun Jatiroto dan Randu Agung Lumajang atau tepatnya di kilometer 150 Desa Kalidilem, Kecamatan Randu Agung. Menurut manajer humas PT KAI Daops 9 Jember, Mahendro, dari hasil pemeriksaan diduga kuat tumpukan batu sengaja dibuat oleh orang tak bertanggung jawab. Aksi penumpukan batu di rel kereta tersebut diduga sebagai aksi sabotase dan aksi tersebut dapat membahayakan keselamatan penumpang. Number 5. Spionase merupakan suatu praktek pengintaian, memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemeriksa informasi tersebut. Biasa juga kita sebut sebagai spy atau intelijen. Di Indonesia ada seorang intelijen yang tak boleh dilupakan. Dia adalah Kolonel Zulkifli Lubis. Beliau merupakan peletak fondasi lembaga intelijen tanah air. Lubis membentuk BISAP atau Biro Informasi Angkatan Perang pada 1952. BISAP bertugas menyiapkan info strategis untuk Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Perang Majen TNI TB Simatupang. Akibat peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa di mana KSAD dan 7 panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat sementara dibubarkan, BISAP juga ikut dibubarkan. Permintaan Lubis kepada TB Simatupang agar tak membubarkan BISAP pun ditolak. Semenjak peristiwa itu, Lubis tak lagi aktif di intelijen tanah air. Number 6. Aksi teror atau terorisme. Aksi teror bersenjata adalah bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kenal peri kemanusiaan. Contoh aksi teror yang ada di Indonesia ialah peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu pada tanggal 28 Maret 2021 jam 10.28 waktu Indonesia Tengah. Pastor Wilhelmus Tulak dari Gereja Katedral Makassar menuturkan, ledakan terjadi sesaat setelah ibadah misa kedua digelar. Akibat kejadian itu, 2 orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas, serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan. Number 7. Ancaman keamanan kelautan dan udara. Ancaman keamanan di laut dan udara adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional bidang hankam atau militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi ancaman di Indonesia tinggi, sebab kondisi geografis Indonesia di wilayah perairan dan udara yang terbentang pada perlintasan transportasi dunia yang padat. Salah satu contohnya yaitu ratusan kapal ikan Vietnam hingga sejumlah kapal ikan, Coast Guard, dan kapal riset Cina terdeteksi masuk ke wilayah Laut Natuna Utara pada tahun 2021 lalu. Intruksi kapal asing ini terjadi di wilayah zona ZEE, Indonesia yang masih sengketa dengan Vietnam. Lalu di perairan yang beririsan dengan Line 9 Line Cina hingga di bawah landas kontinen Republik Indonesia. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran ilegal, unreported, unregulated fishing, serta hak berdaulat Republik Indonesia. Dari laporan Indonesian Ocean Justice Initiative, keberadaan kapal ikan Vietnam marak terjadi sejak Maret hingga September 2021. Number 8. Aksi komunal adalah suatu kekerasan atau kekejaman peristiwa terorisme yang terjadi pada masyarakat. Salah satu contoh aksi komunal adalah perang antara suku Damal dan suku Dani. Perang tersebut dilatar belakangi balas dendam. Perang tersebut berawal saat salah satu warga suku Damal tewas terpanah oleh orang suku Dani pada tahun 2012 lalu. Suku Damal kemudian menuntut balas dan terjadi perang antar suku.
Akibat perang ini, salah satu warga dari suku Damal terluka di bagian dada dan dibawa ke rumah sakit umum daerah Timika. Strategi menghadapi ancaman dalam bidang keamanan dan pertahanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Strategi yang dibuat mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tak lain adalah dengan membuat Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1-5. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.